Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Faus Ali Murtado dengan NRP 50172410079 dari Departemen Teknik Geofisika. Baik, eh, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwa saya di sini akan melakukan sebuah pemrograman di mana eh, kita akan melaksanakan sebuah simulasi FFT atau Fourier Transform pada seismogram ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, jadi di sini kita akan melakukan sebuah model untuk fast Fourier transform ini yang sudah diberikan sama dosen saya untuk modelnya yaitu Pak Dharma, di mana di sini kita akan melakukan sebuah uji coba apabila suatu titik-titiknya ini kita hilangkan, maka apa yang akan terjadi dan bagaimana untuk frekuensi spektrumnya nanti responnya seperti apa. Baik. Jadi langsung saja kita mulai. Di sini kita akan masukkan untuk library kita, yaitu import NumPy, SNP dan juga import matplotlib. Oke. Lalu apabila kita sudah masukkan ya di sini, kita langsung coba running untuk library yang kita pakai di sini. Jadi NumPy dan matplotlib ini sebuah basic library untuk kita bisa menjalankan suatu kode dalam Python ini. Oke. Jadi langsung saja kita running ya. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan tugas tadi ini, tugas yang kita melakukan simulasi fast Fourier transform pada data seismogram sintetik dengan tujuan agar kita bisa melihat kandungan frekuensi pada sinyal seismik dan memahami bagaimana filtering frekuensi ini dilakukan menggunakan FFT dan inversi FFT. Oke. Nah, jadi untuk yang belum tahu ini, saya sambil masukkan parameter-parameternya ya. FFT ini merupakan sebuah fast Fourier transform ini sebuah apa ya? Sebuah model yang kita gunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, artinya berarti apabila domain waktu ini merupakan sebuah bentuk gelombang terhadap waktu dan apabila domain frekuensi ini menunjukkan frekuensi apa saja yang tergandung dalam sinyal. Jadi kayak FFT ini membantu kita mengetahui sinyal ini tersusun dari frekuensi berapa aja. Oke, jadi setelah NumPy tadi untuk kita perhitungan numerik dan FFT, lalu matplotlib ini untuk buat ngeplot atau visualisasi grafiknya itu. Nah, langsung saja setelah kita masukkan parameternya ini, untuk fs ini frekuensi sampling atau sampling frequency dengan satuan hertz. Nah, kita di sini pakai 500, lalu juga berarti sampling frekuensi 500 hertz ini data kita itu direkam 500 kali per detik. Jadi 500 kali 1 detik, 500 kali jadi tiap detik itu 500. Nah, lalu di sini ada juga T atau interval sampling atau waktunya lah. Nah, lalu L ini jumlah data atau sinyalnya dan T-nya ini vektor waktunya. T kecil ya maksud saya. Oke. Nah, lalu lanjut kita masukkan untuk simulasi seismik sinyalnya di sini ya. Jadi di sini saya gunakan 3 frekuensi di mana frekuensi pertama ini 10. Nah, lalu frekuensi kedua 30 dan frekuensi ketiga 30 ini jadi 60. Jadi ini frekuensi buatan. Jadi kita ngebuat sendiri untuk frekuensinya. Nah, lanjut ke kita buat create the seismic signal. Jadi di mana sinyal ini kita buat dari gabungan 3 gelombang tadi, 3 gelombang sinus ini.
gelombang yang simulasi ini. Nah, kita masukkan di sini. Jadi di mana eh, amplitudo 10 Hz ini 1, lalu 30 Hz ini 0,7 ya. Nih, 0,7, lalu yang 60 ini kita pakai 0,5. Jadi sinyal seismik sintetis ini dibentuk dari kombinasi 3 frekuensi berbeda untuk mensimulasikan komponen gelombang pada data seismik yang kita akan pakai ya. Nah, lanjut kita tambahkan noise random. Jadi tujuannya random noise ini kita bisa mensimulasikan kondisi data lapangan yang biasanya tidak bersih. Jadi kayak misal kita lagi picking atau mengambil sebuah data di lapangan dan di mana data itu tidak mungkin bersih. Jadi pasti ada sebuah noise atau gangguan itu yang bisa menyebabkan data-data kita itu kurang akurat dan kurang bagus. Jadi tujuannya itu nanti. Nah, setelah itu kita masukkan setelah random noise kita masukkan time domain plot. Nah, time domain plot ini kita pakai ini PLT plot figur. Nah, untuk gambarnya PLT plotnya ini kita uh, ibaratkan sebuah sinyal terhadap waktu. Nah, jadi pada domain waktu ini kita hanya melihat bentuk gelombang, tetapi kita belum tahu kandungan frekuensinya apa. Jadi kita udah tahu, oh ini gelombang, tapi kita nggak tahu ini frekuensinya apa, berapa, dan sejenis itu. Nah, apabila udah masuk time domainnya, kita masukkan FFT-nya ini, di mana FFT yang tadi mengubah sinyal ke domain frekuensi ini, kita gunakan FFT ini untuk mendekomposisi sinyal menjadi komponen-komponen frekuensinya. Nah, apabila kita sudah masukkan FFT-nya ini, lanjut kita masukkan sebuah ini P2. Nah, kita masukkan spektrum frekuensinya ini yes atau tidak. Jadi ada dua bagian spektrum ya di sini. Nah, dua bagian spektrum, lalu ada single spektrum. Nah, kita masukkan rumus tersebut yang sudah diberikan oleh dosen saya. Nah, selanjutnya kita masukkan frekuensi vektornya itu dengan rumus yang seperti ini. Lalu apabila sudah, kita masukkan frekuensi spektrum plot ini. Nah, frekuensi spektrum plot ini nanti kita lihat apakah ada peak pada frekuensi berapa. Nah, oke. Apabila sudah, misal kita berikan sebuah contoh label ya dari frekuensi ini tadi. Jadi di sini saya kan nih. Di sini F1 10, F2 karena di sini frekuensinya ada 3, ada 10, 30 dan 60. Kita targetkan ini. Targetkan di 10, 30, 60 ini. Lalu apabila sudah, kita masukkan sebentar. Baterai saya lowbat. Oh ya, baik. Mohon maaf sebelumnya. Lalu kita lanjut ke frekuensi target ini. Tadi kita target frekuensi ini ya. Oke. Apabila sudah, kita masukkan sebuah titik hitam pada puncak ya. Nah, jadi kita akan berikan sebuah titik hitam pada puncak dari data tersebut atau frekuensi itu. Lalu kita labelkan ini kayak di MATLAB kita atau bukan MATLAB kita, dari MATLAB dosen saya ini kita beri untuk pemberian label. Nah, setelah sudah kita masukkan itu untuk di sini agar kita tahu ini X-nya seperti apa, lalu
Intinya kayak buat nyeting biar gambarnya bagus dan nggak berantakan visualisasinya ini. Nih font size-nya, ukurannya, warna-warnanya dan sejenisnya. Lalu kita plot. Nah, di sini kita plot title. Title kita beri judul frekuensi spectrum of seismic trees. Di mana X-nya ini frekuensi, Y-nya ini amplitudo. Nah, setelah itu kita plot grid-nya dan juga kita show ini untuk memberikan hasilnya. Nah, jadi dapat dilihat di sini sebuah dua gambar ya, di mana yang simulator seismic trace ini bentuk sinyal seismik terhadap waktu. Nah, sinyal seismik ini terhadap waktu dan grafik bagian atas ini, yang atas ini ya, yang simulator seismic trace ini menunjukkan adanya amplitudo sinyal yang berubah terhadap waktu selama 2 detik. Jadi ini kan waktu dari 0 ke 2 detik ini ya, waktu yang sangat singkat di sini dapat dilihat perubahan frekuensinya ini dan juga amplitudo mohon maaf, perubahan amplitudonya ini sangat cepat ya dan sangat banyak sekali perubahan. Nah, kenapa bentuknya ini bisa seperti ini? Karena ada gabungan beberapa frekuensi ini tadi, di mana frekuensi ada 10, 30, 60 ini kita gabungkan jadi ditambah yang kita input noise tadi. Nah, jadi terlihat bukan grafik. Jadi terlihat bentuk sinyal ini terlihat kompleks karena merupakan kombinasi dari frekuensi tadi serta kita tambahin noise untuk simulasikan kondisi data seismik yang real ya. Jadi ini kita membuat simulasi kalau nanti seismik yang kita kita lakukan ini gelombang seismiknya itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Terlalu banyak sekali noise dan juga itu tadi kompleks. Nah, selanjutnya yaitu kenapa di sini belum terlihat frekuensinya. Nah, kita belum tahu frekuensinya bagaimana. Nah, karena kita belum menggunakan FFT. Oleh karena itu kita tadi gunakan FFT. Jadi pada domain waktu kita belum dapat mengetahui secara langsung kandungan frekuensi sinyal yang di awal saya jelasin tadi. Jadi sehingga dilakukan transformasi FFT tadi. Nah, akhirnya menghasilkan yang bawah ini, gambar di bawah ini. Nah, jadi di gambar bawah ini tuh kayak hasil dari FFT-nya atau fast Fourier transform-nya ini di mana domain waktu ini merupakan domain frekuensi dan sumbu X-nya ini yang berubah. Y-nya ini sama amplitudo dan yang X-nya ini jadi frekuensi. Nah, jadi di sini terlihat sebuah spektrum frekuensi hasil FFT yang memperlihatkan energi sinyal pada setiap frekuensinya. Jadi ini tadi frekuensi yang saya bilang tadi, frekuensi 10, 30, dan 60 ini yang kita coba untuk ambil atau buat simulasikan. Nah, terlihat adanya peak yang dominan pada tiga ini dan peak ini itu sesuai dengan frekuensi yang kita gunakan saat membangun sinyal sintetis tadi, sinyal buatan yang kita pakai. Nah, di sini kenapa sih yang tiga frekuensi ini amplitudonya tinggi? Nah, dibanding yang lain kan di bawah 0,2, yang tiga ini di atas 0,4 ya. Nah, jadi apalagi ini peaknya sampai 1 ya. Nah, kenapa? Karena perbedaan tinggi peak ini nunjukin kekuatan amplitudo yang masing-masing frekuensi dalam sinyalnya. Nah, jadi bisa kita zoom di sini ya. Nah, eh, ada garis kecil merah di bawah ini, yang bawah ini. Nah, itu tuh yang saya katakan tadi itu noise. Nah, jadi selain peak utama kan kita mau menghitung tiga ini ya, mencari tiga ini. Nah, ini tuh yang lainnya itu noise. Nah, noise-nya ini terdapat amplitudo yang kecil pada frekuensi lain yang berasal dari noise-noise acak itu. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk FFT ini terlihat bahwa
metode yang kita gunakan ini FFT berhasil identifikasi frekuensi dominan pada sinyal seismik sintetis yaitu 10, 30, 60. Meskipun terdapat noise pada data. Walaupun ada noise cuma kan kita lebih tahu dibanding yang sebelumnya ini yang belum kita lakukan FFT ya. Nah, jadi kita bisa tahu untuk ini tiga tiga frekuensi yang paling dominan yang kita gunakan tadi. Jadi menurut saya metode ini cukup berhasil ya. Nah, langsung saja lanjut tanpa lama-lama ya. Kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, di sini kita coba untuk simulasikan bagaimana apabila frekuensi yang 10 ini kita hilangkan. Apakah yang terjadi seperti apa? Nah, langsung saja kita masukkan seperti tadi. Eh, Kodenya sama, parameter simulasi, lalu kita masukin sinyalnya di sini sama dengan yang sebelumnya. Nah, lalu kita masukkan add random noise juga, di mana random noise-nya juga sama, FFT kita masukin juga sama. Nah, FFT sama, frekuensi vektornya ini juga sama yang sebelumnya nih. Kita gunakan mana tadi? Frekuensi vektor. Oh, belum ya, belum kita masukkan. Nah, jadi di sini frekuensi vektor ini kita masukkan agar kita bisa ngefilter ini untuk meremove frekuensi yang di bawah 20 dan di atas 70 tadi. Nah, jadi kita ingin hilangkan yang di bawah 20. Jadi ini 20 ke kiri ini kita hilangkan dan ke kanan juga kita hilangkan. Lalu apabila sudah kita max filter. Nah, setelah kita max filter ini sama seperti tadi kita filterkan untuk menghilangkan yang kita tidak cari ya. Lalu kita juga remove unwanted frequency. Jadi kita hilangkan frekuensi yang kita tidak inginkan. Nah, lalu kita coba inversikan. Masukkan inversi FFT-nya ini seperti yang sudah diajarkan. Lalu kita ambil bagian realnya ya. Kita ambil bagian real karena kita mau melihat bagaimana bentuk frekuensi sinyal data seismik ini secara langsung ya. Nah, di sini apabila sudah kita plotting aja langsung untuk original sinyalnya ini. Plottingannya kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu kita masukkan frekuensi spektrum after filter. Jadi kita masukkan panggilan untuk frekuensi spektrum ini setelah kita filter-filter tadi ini. Jadi ada beberapa filter yang kita gunakan untuk menghilangkan hal-hal yang membuat grafik atau sinyal kita itu menjadi lebih buruk atau menjadi kurang bagus. Nah, kita masukkan apabila sudah kita masukkan plottingannya. Setelah kita udah plottingannya, kita langsung kasih label. Nah, kasih label pada peak-nya. Jadi kita kan tadi ingin menghilangkan yang 10, jadi di sini kita pakai yang 30 dan juga 60. Nah, yang 30 dan juga 60 ini kita masukkan dan kita panggil ya untuk frekuensi targetnya. Nah, apabila sudah kita langsung plottingan yang terakhir yaitu kita panggil semuanya nih setelah di inversi FFT. Mohon maaf ya, setelah dipanggil ini akan muncul gambar seperti apa apabila sudah di inversi FFT ini. Nah, jadi dapat dilihat di sini ya, ada 3 gambar di mana yang gambar paling atas itu original. Nah, original itu gambar sinyal yang awal kita pakai tadi ya, sinyal awal yang masih banyak frekuensi kita gabungkan dan juga kita tambahkan noise. Nah, lalu ini dapat dilihat ya, karena kita tadi di sini mana ya? Nah ini mass filter ini.
kita ambil yang range-nya antara 20 sampai 70 aja. Nah, jadi nih di 20 sampai 70 yang kita ambil. Jadi yang di 10 ini makanya bisa hilang, dan yang noise-noise yang sinyal-sinyal yang frekuensinya kecil atau amplitudenya kecil ini hilang juga. Nah, jadi yang tersisa hanya dua frekuensi puncaknya ini. Nah, jadi kita bisa tahu nih grafik spektrum frekuensi setelah kita remove yang 10 Hz. Ini kita lihat bahwa peak frekuensi 10 Hz ini sudah hilang. Dan hanya tersisa yang tadi 30 dan juga 60 ini kan. Lalu yang signal after removing ini. Nah, jadi perbandingannya agak bisa terlihat ya di sini. Ini yang orinya masih agak terlalu banyak noise, ataupun uh, datanya masih belum bagus, belum difilter. Setelah kita filter, nah bentuk sinyalnya ini ada perubahan yang didominasi oleh komponen frekuensi yang lebih tinggi. Jadi frekuensi tinggi di sini dapat terlihat ya, lebih dominan. Nah, jadi kita bisa tahu perbedaannya apa. Nah, oke, langsung lanjut saja ya. Lanjut saja, kita coba testing, kita remove yang 30. Nah, kita remove yang 30 ini kodenya sama, kita tinggal copy paste aja sama yang sebelumnya ini. Cuma ada beberapa yang diganti. Nah, karena tadi kita pakai yang 30 dan 60, ini kita ganti 30-nya diganti 10, lalu range-nya juga kita ganti ya. Karena yang kita hilangkan kan 30. Jadi yang kita ambil tuh 29 ke kiri dan juga 31 ke kanan gitu. Nah, makanya di sini saya pakai 28 dan 32 ya. Kurang lebih semuanya ini sama. Nah, apabila sudah, kita langsung run saja. Nah, jadi di sini dapat terlihat ya uh, sebuah perbedaan ya. Perbedaan di mana apabila yang 30 ini kita hilangkan, yang uh, yang sinyalnya normal atau hanya garis lurus gitu, ini hanya sedikit saja di sini. Karena apabila kita ambil, karena yang kita hilangkan hanya titik yang 30. Jadi otomatis yang cuma daerah sini doang dihilangin. Jadi yang ini ke kanan dan ke kiri itu tetap jadi masuk, berbeda dengan ini kan. Nah, jadi di sini dapat kita lihat kalau grafik spektrum frekuensi setelah removing 30 Hz ini, peak pada 30 ini udah hilang. Nah, udah hilang sehingga spektrumnya ini hanya menunjukkan frekuensi dominan 10 Hz dan 60 Hz ini. Nah, lalu yang sinyalnya ini yang cukup membedakan ya dibanding yang remove 10 Hz ini, sinyalnya ini masih uh, mempertahankan pola utama karena komponen 10 dan 60 ini masih terdapat pada sinyal. Jadi kayak uh, kalau misal 10 yang dihilangkan itu kayak 30 dan 60 ini jadi bingung di startingnya itu, bukan starting, maksudnya data yang kecilnya itu masih gimana, makanya tadi gambarnya jadi begini. Nah, kalau yang 30 dihilangkan ini kayak uh, masih terdapat sebuah sinyal yang uh, mempertahankan pola seperti originalnya ini. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, baik, selanjutnya kita langsung saja biar tanpa lama-lama kita testing untuk yang kita remove 60 Hz ini ya. Jadi ini remove 30, kita ganti 60. Di sini kita ganti 60. Lalu sebentar. Nah, lalu yang ini kita lebih dari 58 ya. Karena yang kita hilangin 60 ya, 58 lebih dari 60. 60 berarti ini 62. Kurang dari 62 yang kita hilangin kan. Iya, 60 kan. Nah, di antara ini. Lalu ini 60 kita ganti 30 ya. Lalu kita run. Eh, sebentar, ada remove. Remove 60 udah benar.
remove 60 Hz. Remove 60 P1 sama dengan P2 dibagi 2 plus 1. Oh ini masih belum diganti. 60 kita ganti agar tidak salah. Nah ini masih 30. Target frekuensinya 10.30 udah benar. Oke, ini removing 60 ya. Ini masih ada, berarti atas. Noise-nya sudah benar, FFT juga udah benar. Ya, frekuensi NP FFT remove 60. Oh, max-nya belum. Max-nya belum kita ganti 60, guys. Oke, udah ya. Ya, remove 60, ini juga 60 pastinya. Biar sama. Nah, ini 60. Nah, plot XY benar. 10.30. Oh, ininya ya. Belum 60 ya. Kita harus ganti 60 semuanya pokoknya, guys. Nah, signal after di EFF. Mana tadi sinyal after EFF? Di sini ya. Signal 60 sudah benar. Grid kita show amplitude. plt.plot. Oh, ini bukan M ini. Kita ganti G. Masih salah. Bentar. T. Ah, kurang lebih seperti ini ya, visualisasi dari apabila kita hilangkan titik yang 60 ya. Jadi mirip-mirip seperti yang kita hilangkan 30, cuma di sini yang pada awal sebelum frekuensi 10 ini ada sedikit amplitude yang tinggi, agak tinggi ya. Dan di mana frekuensi spektrum grafiknya ini peak 60 ini udah kita hilangkan dan berhasil. Jadi yang tersisa itu hanya 10 dan 30. Lalu yang signal after remove ini bentuk sinyalnya ini terlihat lebih halus karena komponen frekuensi tinggi telah dihilangkan. Jadi dibanding ini frekuensi yang ini tuh lebih halus dikit ya. Dan yang ini menurut saya yang paling bisa ini identifikasi sebagai sinyal yang cukup halus ya. Nah, jadi di sini kita jadi bisa simulasikan dengan data sintesis yang kita pakai ini, kita bisa jadi mengerti bagaimana kondisi real case-nya itu kita menggunakan seismic data realnya itu ya. Nah, baik. Jadi kita bisa simulasi ini, kita dapat tahu juga kalau untuk menghilangin tadi itu satu masing-masing frekuensi ini, jadi ngasilin sebuah perubahan yang berbeda terhadap bentuk trace seismik yang pada dominan tiap waktunya maupun juga tiap frekuensinya. Jadi menurut saya itu kayak misal kita menghilangkan ini, semuanya itu akan berubah. Jadi sangat berpengaruh terhadap amplitudo
dan juga domain frekuensinya itu atau waktunya juga ya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya penjelasan terkait eh, simulasi eh, kita gunakan FFT dan inversi FFT-nya ini untuk data seismiknya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila saya ada salah kata saya minta maaf karena saya di sini juga lagi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.